senang kalau saya jalankan peran itu dengan saya bertugas di Papua. Karena masalah itu ada di Papua, bukan di Jakarta. Jadi saya memegang peran ini, tapi kemudian saya berkantor di Papua. Itu saya pikir akan lebih baik. Dan saya sangat sepakat karena saya bisa mobile ke Merauke, saya bisa mobile ke Sorong, saya bisa tetap di Jayapura sini juga bisa ke Wamena untuk melihat saya. Dan saya pikir itu tugas saya di dalam mengembangkan itu. Tetapi kalau kemudian saya hanya nanti di Jakarta, saya tidak akan, saya akan pikir-pikir lagi. Tidak disalib sendiri, tapi bersama-sama disalib. Saya di Papua ini baru 38 tahun. Baru. Karena apa? Kontraknya dengan Tuhan Allah itu sampai mati di Papua jadi baru datang sampai kapan? Sampai itu sampai tahun berapa? Ya sudah. Saya banyak melihat dan juga merasakan perkembangan yang ada. Sampai tahun 2000 itu bagus kan, masih aman-aman, tapi di atas 2000 itu mulai bergejolak, macam-macam gejolak yang ada di Papua ini, seperti yang tadi terungkap. Dan maka ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana kita menangani supaya kebenaran itu ada, supaya damai itu bukan hanya dengan diangan-angan saja, tetapi bisa dinikmati oleh semua pihak, bukannya suku tertentu atau pribadi-pribadi, tapi semua pihak. Nah, oleh karena itu kerjasama menjadi sesuatu yang penting, dan juga untuk menerima apapun. Edo, mohon maaf saya panggil Edo karena memang beliau adalah adik saya, anak saya. Kalau dihitung-hitung dia adalah anak saya. Dia pimpinan LBH periode 2019 sampai 2000. Beliau bukan orang kantoran. Beliau adalah orang lapangan. Sehingga ketika beliau dicari, menemukan dia. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, pada Bang Isnur, Ketua Umum YLBA Indonesia, dan pengurus YLBAI yang ada, saya mewakili teman-teman baik dari LBA Papua dan LBA Pos Sorong. Kita tadi sudah mendengar Bang Edo ditarik sebagai masuk dalam pengurus YLBAI. Tetapi kami berharap dan kami punya satu permintaan kecil. Edo kalau bisa bekerja dari Papua sehingga dia bisa membackup kerja-kerja kami dari 3 kantor ini, untuk 3 kantor ini. Kami sangat berharap itu. Ibu sekalian, pastor, kami akan bekerja seperti yang sudah berjalan. Ada beberapa hal yang akan kami buat ke depan, seperti apa yang sudah dijalankan oleh Bang Edo. Kiranya ini akan menjadi batu loncatan untuk kami melakukan perjuangan ke depan untuk membantu masyarakat kecil, karena kami ada untuk itu. Oleh karena itu kami mohon
dukungan dari teman-teman semua, teman-teman jaringan, atau siapa saja, seluruh masyarakat yang memiliki hati untuk membantu masyarakat kecil. Kami siap untuk bekerja sama untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Papua saat ini bukan lagi Papua di tahun-tahun 20 tahun akan semakin kompleks. Tetapi saya sangat optimis bahwa kami mampu untuk menghadapi tantangan tersebut dengan bantuan atau backup dari teman-teman semua, Bang Edo, Bang Isnur, Ketua Umum, dan pengurus YLBI, sehingga kedepannya kita tetap kokoh dalam semangat perjuangan. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan kedepannya kita akan tetap bekerja sama. Salam perjuangan. Terima kasih. Terima kasih dipandu oleh Abang Edo, karena ada beberapa mungkin evaluasi yang akan menjadi pelajaran dan juga menjadi masukan dalam kerja-kerja Bapak Festus ke depan, sehingga ruang diskusi terbuka atau kritik dan saran terbuka ini saya berikan kepada Abang Edo untuk bisa membantu kita. Oke, terima kasih. Oke, tadi seperti yang disebutkan, ada kritik juga ada saran. Teman-teman YLBI juga akan dapat rapat kerja daerah. Terima kasih Bang Panca yang sudah mau fasilitasi dari Papua. Ini jarang-jarang Bang Panca mau ke Papua dan fasilitasi. Terima kasih juga. Dari apa yang sudah kami lakukan selama 6 tahun, selanjutnya akan dijadikan mandat oleh teman-teman yang terpilih untuk selanjutnya. Nah, untuk itu saya pikir sudah jelas ya. Saya akan buka sesi yang pertama. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada 3 orang. Atau gimana? Saya tunjuk mewakili lembaga atau gimana? Oke, sesi pertama untuk 3 orang. Harapan saya nanti dari ada perwakilan lembaga, ada Pak Haidar, ada organisasi rakyat yang bisa berpendapat. Untuk pertama untuk sesi pertama saya buka. Siapa yang mau menyampaikan kritik? Ya. Dari LSM, di jaring LSM, kira-kira siapa yang berikan double ya, kritik dan sekaligus saran. Saya sangat mengharapkan ada kritik dan juga ada saran. Terus teman-teman jangan pikir wah ketua umum sudah jalan jadi kita mau kritik stop, tidak. Ada perwakilan lain yang akan bawa pesan teman-teman. Gitu. Silakan, Mama. Dari mana? Identitas juga.
itu punya moto atau punya visi besar. Usia 109 tambah, kita mahasiswa datang dengan tim mau langsung di Bartes, tapi tidak berjalan. Pada saat saya berusia betul-betul membutuhkan PPH di tabrak. Kasus lain, misalnya tim Polri langsung backup masyarakat, bahkan bukan backup tapi masyarakat susah untuk berkebun karena keamanan berkebun harus dengan KTP lengkap. Maka kita sebagai mahasiswa dari tabrak kita turun untuk ke LBH, tapi LBH tidak tangkap serius. Itu kita hentikan kami. Amankan karena situasi lapangan itu begini. Terima kasih. Ya, aplaus buat teman. Ini sampai lewat ke direktur dulu. Tapi kalau kita hadapi bersama, maka itu akan menjadi lebih ringan untuk kita tangani. Nah, Bapak Uskup juga berpesan pada direktur yang baru, diharapkan untuk bisa saling bekerjasama juga dengan kecukupan ya kawasan. Dan membenahi aset-aset yang ada, pertama gedung yang ada itu, supaya dibicarakan lagi. Hari Sabtu, Minggu pagi ya, saya buat saja keputusan. Nanti juga bisa sudah berkembang. Ya, perkembangan itu ya, karena kita juga bukan hanya menyalurkan harus kebaikan, tapi juga berbagai hal yang aneh-aneh yang kadang-kadang. Senang kalau saya jalankan peran itu dengan saya bertugas di Papua. Karena masalah itu ada di Papua, bukan di Jakarta. Jadi saya memegang peran ini, tapi kemudian saya berkantor di Papua. Itu saya pikir akan lebih baik. Dan saya sangat sepakat karena saya bisa mobile ke Merauke, saya bisa mobile ke Sorong, saya bisa tetap di Jayapura sini juga bisa ke Medan untuk melihat. Dan saya pikir itu tugas saya di dalam mengembangkan itu. Tetapi kalau kemudian saya hanya nanti di Jakarta, saya tidak akan, saya akan pikir-pikir lagi.